Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam sarapan sorgawi. Mari, keluarga besar SKBB, kerabat dan sahabatku, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terpujilah namamu, Yesus Kristus Tuhan, terlalu besar anugerah-Mu kepada setiap kami. Pagi ini Tuhan, pagi yang indah, pagi yang luar biasa, yang setiap hari Engkau berikan kepada kami. Isi penuh piring hati kami, isi penuh dengan firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, ajaran-ajaran-Mu tentang kebenaran itu, agar kami tahu apa yang harus kami katakan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, kemana kami harus berjalan, dan pekerjaan apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menantikan firman-Mu. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, siswa-siswi SKBB, dan bahkan saya tahu ada juga siswa-siswi dari sekolah lain yang ikut mendengarkan firman Tuhan setiap pagi dalam program Sarapan Sorgawi ini, bahkan juga sahabat dan kerabatku. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Karena apa? Kita diberkati dengan ajarannya setiap pagi, supaya di dalam hidup kita ini kita boleh melakukan hal yang benar, supaya kita boleh memiliki kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan hari ini berjudul perumpamaan. Apa sih perumpamaan? Ya, loh kok judulnya begitu? Memang hari ini pelajaran bahasa. Ini kan sarapan sorgawi. Eits, tunggu dulu ya. Mari kita mau belajar dulu sedikit. Apa sih itu perumpamaan? Ya, perumpamaan itu adalah satu kisah. Ya, ada satu kisah atau satu cerita yang diumpamakan atau dibandingkan ya dengan peristiwa sehari-hari atau dengan apa yang ada di sekitar kita, begitu ya. Tujuannya apa? Supaya mudah dimengerti, supaya yang mendengarnya, supaya murid lebih mudah mengerti, begitu ya. Mari kita akan melihat di dalam Hosea, ya, kitab Hosea di dalam Perjanjian Lama, Hosea pasal 12 ayat yang ke-10. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Jadi kita lihat ya, bahwa di dalam Alkitab Tuhan mengajar umatnya, Tuhan mengajar umat manusia juga dengan perumpamaan ya. Jadi perumpamaan itu bukan hanya ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia, bukan hanya dalam ilmu ya, pelajaran ilmu pengetahuan masa ini ya, masa sekarang, tetapi bahkan dari sejak zaman dahulu, dari sejak zaman para nabi, Tuhan sudah berbicara melalui perumpamaan. Kita mau lihat di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-3a. Matius pasal 13 ayat yang ke-3a. Dan ia, di sini Yesus maksudnya, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Wow, ternyata Yesus Kristus ketika di dalam dunia, dia juga mengajar kepada banyak orang melalui apa? Perumpamaan. Sekali lagi, tujuannya supaya apa? Supaya lebih mudah dimengerti, begitu ya. Nah, di dalam hidup sehari-hari, kalian juga seringkali diajarkan oleh mama, dinasehati oleh mama atau oleh orang tuamu, papamu atau kakek nenekmu, begitu, dengan perumpamaan. Contoh yang paling gampang begini,
Kan di sekolah seringkali siswa-siswa itu ada imunisasi dari sekolah, bener nggak? Ya, imunisasi untuk siswa-siswi. Pemerintah begitu luar biasa ya, kita terima kasih kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi ya, bahwa banyak sekali sekarang seluruh siswa di semua sekolah di seluruh Indonesia harus divaksin ya. Imunisasi macam-macam, ini bukan vaksin COVID aja, tetapi ada imunisasi kemarin buat anak-anak perempuan ya, kanker serviks begitu, ada imunisasi polio, macam-macam sekali begitu ya. Nah kan sering kali banyak nih anak-anak yang takut kalau mau diimunisasi, mama aku nggak mau ke sekolah, papa aku nggak mau sekolah, aku nggak mau diimunisasi begitu, seperti itu. Dan sering kali mama atau papa kamu kan bujuknya begini, jangan takut, itu sakit. Mama enggak sakit, sakitnya cuman sedikit kayak digigit semut. Seperti digigit semut, cek udah. Nah itu perumpamaan ya, kamu enggak bener-bener digigit semut. Disuntik memang sakit, tapi sakitnya sedikit, padahal menurut saya lebih sakit digigit semut. Karena kalau digigit semut, waduh bisa bengkak, gatel ya, bahkan kalau semutnya banyak bisa jadi demam. Nah, itu perumpamaan. Nah, kalau di dalam pelajaran, apakah guru-guru kamu tidak ada perumpamaan? Tidak pernah mengajar lewat perumpamaan? Contohnya paling gampang, karena saya pernah jadi guru matematika, contohnya paling gampang. Di dalam pelajaran matematika, ada banyak soal bentuknya perumpamaan. Misalnya apa? Soal cerita. Ya, soal cerita itu perumpamaan. Kenapa? Misalnya begini ya, ditulis begini. Ayah memiliki sebidang sawah. Ya, panjangnya 30 meter, lebarnya 20 meter. Padahal nggak benar-benar ayah punya sawah. Lalu perumpamaan apa? Itu untuk belajar menghitung ya, diumpamakan seperti sebidang sawah. Berapa luasnya? Nah, belajar tentang apa? Rumus luas. Kalau cuma dikatakan sebutkan rumus luas. Nah, itu kadang-kadang susah untuk membayangkannya. Tetapi kalau dikatakan, ada sawah, panjangnya sekian, lebar sekian, atau misalnya nih yang TK begitu ya. Yang TK misalnya coba hitung kancing baju kamu ada berapa. Nah, ya, itu menghitung 1 2 3 4 5 itu pun bisa merupakan perumpamaan, ya. Karena apa? Hitungannya diajarkan, belajar menghitung lewat hitung kancing baju, atau misalnya soal cerita untuk kelas 1 SD ya. Ibu memberi kamu coklat, ya. Setiap anak mendapat 2 coklat. Ada 3 anak, berapa coklat semuanya? Padahal kamu nggak bener-bener dikasih coklat. Begitu, itu perumpamaan namanya. Diumpamakan supaya lebih ngerti. Oh gimana sih 2 tambah 2 tambah 2 begitu ya. Itu belajar menjumlah begitu. Nah anak-anak, ternyata Tuhan Yesus pun mengajar melalui perumpamaan. Ya, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 12 tadi kita sudah baca bahwa Allah Tuhan mengajar ya melalui para nabinya, juga melalui perumpamaan. Lalu Yesus juga mengajar lewat perumpamaan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mengerti, lebih mudah mengerti. Oleh sebab itu gak heran kalau baca di Alkitab banyak sekali perumpamaan. Di dalam Alkitab, apakah Yesus suka bercerita seperti mendongeng? Bukan, ajaran Kristus bukan dongeng. Ya. Ada ajaran-ajaran yang mengajar tentang dongeng, legenda, ya, tentang mitos begitu ya. Nah, tetapi di Alkitab tidak ada dongeng. Kalau ada dongeng itu bukan Alkitab.
ya, di Alkitab adalah sejarah antara Tuhan dengan umatnya. Alkitab adalah berisi ajaran kebenaran dari Tuhan kepada umatnya, yang disampaikan banyak melalui dengan cara memberi perumpamaan. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, dan semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan mengajar kita bukan supaya kita menjadi pusing, ya, tetapi supaya kita lebih mudah mengerti. Guru-guru misalnya, saya dulu waktu jadi guru matematika, banyak siswa bilang, aku gak suka soal cerita ibu, ya. Padahal dengan soal cerita kalian lebih mudah mengerti, menggunakan ilmu pengetahuan matematika di dalam hidupmu sehari-hari. Supaya tahu bagaimana caranya, apa gunanya perkalian, apa gunanya rumus-rumus. Ya, nanti kalau sudah kelas 3 sudah mulai belajar rumus, apa gunanya begitu. Ya, anak-anakku dan semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, jangan pernah kita berkata, aduh susah ngerti firman Tuhan. Enggak kok, firman Tuhan enggak susah ngerti. Asal apa? Asal kita mau menjadi murid yang mau belajar. Dan Tuhan mengajar kita banyak dengan perumpamaannya, dengan tujuan supaya mudah mengerti kitanya. Mari ya, kita mau belajar firman Tuhan. Karena memang kalau belajar artinya dari tidak bisa menjadi bisa. Tujuannya seperti itu. Kalau sudah bisa tidak belajar lagi. Kalau sudah mengerti tidak belajar lagi. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya dari kita tidak mengerti menjadi mengerti. Mari kita mau menjadi murid yang suka belajar. Artinya murid yang mau mendengar ajaran dari Tuhan kita. Kita tidak pernah menolak ajarannya, ya. Kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah menjadi malas untuk mendengar ajarannya, yaitu firman Tuhan. Salah satunya lewat sarapan sorgawi setiap pagi. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu setia mengajar kepada kita ajaran kebenarannya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau begitu luar biasa, begitu setia mengajar kami. Engkau tidak ingin membuat kami menjadi pusing, menjadi bingung dengan ajaran-Mu, karena banyak cara Engkau mengajar, terutama lewat perumpamaan, supaya kami menjadi lebih mudah mengerti akan kebenaran-Mu. Apa yang harus kami katakan? Apa yang harus kami lakukan? Kemana kami harus berjalan di dalam hidup ini, dan apa yang harus kami kerjakan? Mari ya Tuhan, ajarkan kami terus. Kami mau belajar. Kami mau belajar mengerti dengan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, kita menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Mari terus belajar. Sampai bertemu di hari Kamis.